dari kelompok 82 KKN 64 Universitas Airlangga akan mempersembahkan konten kreatif kesehatan yang berjudul Isolasi Mandiri. Sebelum kita mulai, mari kita kenalan dulu yuk. Izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Kelompok 82 terdiri dari 8 orang, yaitu Nurul Aini Burdinisi, Lanafa Iko Zahiroh, Muhammad Fajrul Iman, Novianti Solihah, Ihda Amalia Roshidah, Mareta Tristia Alfa, Liswati Nwi Widiaseh, dan Lailatul Maufiroh. Yuk kita mulai, let's go! COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus jenis baru. Lalu bagaimana sih penularan COVID-19? COVID-19 dapat menular melalui pertama, droplet. Droplet merupakan percikan atau partikel kecil ketika seorang batuk, berbicara, ataupun bersin. Yang kedua, kontak erat seperti jabat tangan, berpelukan, ataupun cium tangan. Lalu yang ketiga, menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus corona dapat bertahan pada permukaan benda mati selama berjam-jam sampai berhari-hari. Menurut kalian, apa aja sih syarat diperbolehkan melakukan isolasi mandiri? Yang pertama, asimptomatik atau tidak bergejala. Yang kedua, bergejala ringan. Yang ketiga, lingkungan rumah atau kamar memiliki ventilasi yang baik. Apa aja sih gejala COVID-19? Yuk kita kenali gejala COVID-19. Tanpa ada gejala atau asimptomatik. Yang pertama, frekuensi nafas 12-20 kali per menit. Yang kedua, saturasi lebih besar atau sama dengan 95%. Bergejala ringan. Gejalanya yaitu sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, demam, batuk, cepat lelah, nyeri tulang, mual, muntah, nyeri perut, diare, konjungtivis atau iritasi mata, kemerahan pada kulit, kehilangan indera penciuman, kehilangan indera pengecapan, frekuensi nafas 12-20 kali per menit, dan saturasi lebih besar atau sama dengan 95%. Lalu, alat apa aja sih yang perlu kalian sediakan di rumah? Yang pertama, termometer, alat untuk mengukur suhu kalian. Yang kedua, oximeter, yaitu alat untuk mengukur saturasi oksigen pada tubuh kalian. Protokol isolasi mandiri. Yang pertama, tetap di rumah. Jika kalian tidak ada kepentingan yang mendesak, sebaiknya tetap di rumah ya guys. Kedua, hindari kerumunan. Semaksimal mungkin hindari kerumunan dimanapun. Ketiga, memakai masker. Ketika keluar dari rumah ataupun tetap di rumah, sebaiknya kita menggunakan masker. Keempat, menjaga jarak. Sebisa mungkin menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Yang kelima, cuci tangan. Sesering mungkin cuci tangan kalian ya guys menggunakan air mengalir. Dan yang terakhir, menerapkan etika batuk. Sebaiknya ketika batuk ataupun bersin, kita terapkan etika tersebut. Jika kalian melakukan isolasi mandiri, tentunya ada kegiatan harian yang harus kalian lakukan. Apa aja sih? Yuk simak. Yang pertama, buka jendela kamar. Buka jendela kamar kalian untuk cahaya masuk dan sirkulasi udara, agar kamar tidak terasa pengap dan sebagai sarang bakteri. Yang kedua, berjemur di sinar matahari. Berjemur dilakukan 10-15 menit antara jam 10 sampai jam 13.00.
Yang ketiga, cuci tangan secara rutin. Cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, berolahraga. Olahraga dilakukan secara rutin 3-5 kali seminggu. Yang kelima, pisahkan cucian kotor. Pisahkan cucian kotor kalian dengan pakaian kotor keluarga lainnya agar virus tidak menyebar ke keluarga. Yang keenam, bersihkan kamar. Bersihkan kamar kalian setiap hari menggunakan APD minimal masker. Yang ketujuh, makan makanan bergizi seimbang 3 kali sehari. Sebaiknya makan secara terpisah dengan keluarga. Yang kedelapan, cuci alat makan sendiri. Sebaiknya cuci alat makan sendiri menggunakan air mengalir setelah selesai digunakan. Yang kesembilan, periksa suhu tubuh dan saturasi oksigen. Lakukan periksaan setiap pagi dan malam. Dan yang terakhir, tidur di tempat terpisah. Sebaiknya lakukan tidur di tempat terpisah dengan anggota keluarga lainnya agar virus tidak menjangkit ke keluarga yang masih sehat. Lalu siapa saja sih yang bisa tertular COVID-19? Siapapun bisa tertular virus corona. Adapun kelompok yang rentan terinfeksi virus atau yang berisiko mengalami gejala yang berat bila terinfeksi virus corona sebagai berikut, yaitu orang yang memiliki riwayat diabetes, kanker, hipertensi, usia lanjut, memiliki riwayat penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit darah, penyakit paru, penyakit hati, dan defisiensi imun. Kemudian apa aja sih yang harus Anda lakukan jika hasil rapid test COVID-19 negatif? Yang pertama, diharapkan tetap berada di rumah dan melakukan physical distancing. Yang kedua, melakukan tes ulang 7-10 hari kemudian. Yang ketiga, bila memerlukan konsultasi, dapat menghubungi layanan digital health seperti Halo Dokter, Halo Dok, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kalau hasilnya positif? Tetap tenang. Yang pertama, bila gejala yang dialami gejala ringan, maka tetap di rumah dan melakukan isolasi mandiri. Yang kedua, bila gejala makin serius, secepat mungkin menghubungi rumah sakit atau puskesmas setempat. Yang ketiga, bila memerlukan konsultasi, hubungi layanan digital health. Mencuci tangan menghentikan penyebaran kuman, lindungi diri sendiri dan orang lain dari penyakit. Adapun tata cara cuci tangan yang benar dan etika batuk bersin sebagai berikut. Untuk tata cara cuci tangan, yang pertama basahi tangan dengan air dan sabun, kemudian gosok kedua telapak tangan, lalu gosok area punggung tangan, selanjutnya gosok area sela-sela jari tangan, lalu gerakkan mengunci tangan, selanjutnya gosok area jari dengan memutar, dan yang terakhir gosok memutar ujung-ujung jari tangan. Sedangkan untuk etika batuk bersin, yaitu tutup mulut dan hidung dengan tisu atau tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Yang terakhir, selama melakukan isolasi mandiri, selalu rutin membersihkan kamar ataupun rumah menggunakan cairan disinfektan dan tulis catatan pemeriksaan seperti tabel sebagai berikut. Sekian dari kelompok 82. Terima kasih telah menonton. Tetap jaga kesehatan, tetap bahagia, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.